Halo semuanya, apa kabar Sobat Belajar? Semoga sehat selalu dan yang pastinya semangat untuk belajar. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Perkenalkan, nama saya Winnie Sulistia yang hari ini akan menemani Sobat Belajar semua untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kali ini kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Oke, dari sini kita akan bocorkan sedikit mengenai judulnya, yaitu jangan takut berpendapat. Nah, Sobat Belajar, kita akan mempelajari gimana sih untuk Sobat-Sobat Belajar yang kira-kira pemalu ataupun juga misalnya takut-takut untuk mengeluarkan suara ataupun berpendapat seperti itu ya, atau misalnya memberikan suatu tanggapan dan yang sebagainya. Nah, di sini kita akan sebelumnya mengetahui gimana sih tips-tipsnya agar nggak terlalu takut-takut lagi ataupun juga malu untuk berbicara begitu. Nah, penasaran kan materinya seperti apa? Jangan kemana-mana karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar, sesuai dengan judul yang kali ini saya tampilkan, yaitu jangan takut berpendapat ya. Jadi untuk sobat-sobat belajar yang mungkin pemalu dan juga yang nggak mau gitu untuk mengeluarkan suatu pendapatnya ataupun opininya ataupun tanggapannya. Nah, di sini kita akan mengetahui gimana caranya biar gak takut. Langsung aja kita baca materinya ya, yaitu mengenai menyampaikan tanggapan dengan baik. Oke, nah yang pertama apa yang harus Sobat Belajar lakukan, yaitu untuk menghindari emosi. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, sebaiknya kamu bersikap tenang dan tidak mudah terbawa emosi, bahkan ketika salah satu peserta diskusi tengah menyinggung kamu. Oke. Nah, yang kedua, tidak menyinggung orang lain. Menyinggung perasaan seseorang pada ranah diskusi merupakan sesuatu yang sebaiknya dihindari. Sikap menyinggung dapat memicu emosi seseorang sehingga diskusi tidak lagi berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, sertakan bukti atau fakta yang berkaitan. Agar tanggapan kamu dalam diskusi didengar dan layak mendapat tanggapan yang baik, sebaiknya kamu memiliki data-data yang dapat mendukung pernyataan. Hindari bicara sesuka hati dan gunakan argumen yang kuat untuk mendukung pernyataan. Oke. Nah, kemudian harus objektif. Salah satu hal yang pasti dalam menyampaikan tanggapan adalah terdapatnya kecocokan antara tanggapan serta tema yang tengah dibicarakan. Berbicara tanpa mengikuti alur dan tema dapat membuat orang lain berpikir jika kamu tidaklah mempunyai kompeten dalam hal yang tengah dibicarakan. Oke, jadi untuk menyampaikan tanggapan di cara-cara ini difokuskan dalam situasi yang berdiskusi. Tetapi tentu saja untuk menanggapi sesuatu itu tidak hanya dalam ranah diskusi ya, dalam kehidupan sehari-hari pun ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, maka akan ada yang namanya perlu yang namanya tanggapan, begitu kan. Entah itu hanya jawaban iya ataupun tidak, itu sudah merupakan tanggapan. Nah, tapi selain itu ya, selain untuk menyampaikan tanggapan itu kan bisa disampaikannya melalui dua cara, entah itu tertulis yang dalam bentuk teks ataupun juga langsung dalam bentuk lisan. Kalau teks ya berarti dibuat dahulu teksnya, ya kan? Tidak dibicarakan atau tidak tidak disampaikan secara lisan. Nah, kalaupun lisan memang disampaikan secara langsung tanggapannya gitu ya, tidak dibuat dahulu konsepnya seperti apa. Oke, nah jadi Sobat Belajar sudah mendapatkan clue apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, karena tadi sudah menyinggung bagaimana menyampaikan tanggapan yang baik dan juga jangan takut untuk berpendapat ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks tanggapan ya, karena tadi sesuai judulnya menyampaikan tanggapan yang baik. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu apa itu teks tanggapan, pengertiannya dulu ya. Teks tanggapan adalah teks yang berisikan tanggapan atau pujian atau juga kritikan terhadap suatu hal atau peristiwa secara objektif dan data yang tepat. Tanggapannya bisa pernyataan setuju atau tidak setuju ya. Jadi kalau misalnya di sini di dalam pengertian yang ini adalah teks tanggapan itu untuk konteks formal. Tapi misalnya untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, konsep tanggapan secara umum ya, tanggapan itu ketika artinya kita menanggapi sesuatu hal yang dibicarakan. Nah, tapi kalau untuk di dalam teks tanggapan ini kita bisa menanggapinya karena kita berbicara teks, jadi kita menanggapinya dalam bentuk tertulis atau teks ya. Jadi
teks yang jadi tanggapan yang diberikan, entah itu isinya pujian ataupun kritikan, adalah bentuknya dalam teks seperti itu. Nah, untuk menyampaikannya juga selain misalnya pujian ataupun juga kritikan, tentunya dalam penyampaiannya harus berdasarkan data yang tepat, ya. Kemudian juga harus objektif. Misalnya kita menanggapi suatu peristiwa seperti pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi kita objektif pada objeknya gitu, atau menilai atau membahas dari objeknya yang kita tanggapi itu, yaitu pandemi. Seperti itu. Juga untuk mengungkapkannya, kita juga harus memiliki data-data yang valid atau data-data yang tepat. Jadi tanggapan kita itu kuat begitu ya. Nah, kemudian kapan sih teks tanggapan ini digunakan? Bisa saja kalau teks tanggapan ini ya digunakan pada saat berdiskusi massal, misalnya dalam seminar ataupun diskusi kelompok yang disampaikan secara lisan atau di media elektronik yang disampaikan secara tertulis. Ya kan? Kalau kita kembali lagi ke dalam konsepnya, kalau tanggapan secara umumnya bisa tertulis dan juga bisa lisan ya. Artinya kita melihat sesuatu lalu kita menanggapinya begitu. Kita berpendapat ya kan, mengeluarkan opini kita, mengeluarkan pendapat kita mengenai sesuatu itu, entah itu misalnya karya ataupun juga misalnya situasi atau keadaan ataupun juga sesuatu hal yang dilakukan orang lain yang memang sangat patut untuk diapresiasi begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di dalam seminar ataupun diskusi, tentu saja untuk menanggapi kan pasti dibutuhkan selama kita mendengarkan lawan bicaranya menyampaikan tanggapannya, tentu kan kita juga harus menyiapkan tanggapan kita juga, melihat dari data yang disajikan, kemudian bagaimana kita akan menanggapinya, apa saja yang akan kita tanggapi, apa saja yang akan disampaikan, tentunya juga kita akan menuliskannya dalam bentuk teks, betul ya? Karena kita membahas teks tanggapan ya kan. Nah, jadi kita buat dulu catatan teks tanggapannya, barulah bisa dikemukakan pada saat diskusi kelompok ataupun juga seminar seperti itu, atau mungkin juga rapat. Nah, kemudian ada fungsi teks tanggapan. Kira-kira fungsinya untuk apa sih Kak gitu teks tanggapan ini? Jadi teks tanggapan ini berfungsi untuk mengapresiasi suatu karya atau suatu hal yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Jadi misalnya ada suatu karya seperti ada patung ataupun lukisan atau misalnya monumen dan yang lain sebagainya, kemudian atau sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain, misalnya ada komunitas A melakukan gerakan ini yang mungkin bisa saja mengubah keadaan dari yang tadinya tidak baik menjadi jauh lebih baik, seperti itu, yang memang patut diberikan tanggapan pujian seperti itu. Kemudian selain untuk mengapresiasi, juga untuk memberikan kritik yang membangun terhadap suatu karya atau suatu hal yang dilakukan oleh orang lain ya. Jadi objeknya bisa suatu karya atau hal yang dilakukan atau juga situasi ya, situasi yang misalnya sedang terjadi, entah itu demo, entah itu yang pandemi COVID-19 ini atau yang lain sebagainya. Kemudian memberikan saran terhadap suatu karya atau hal yang dilakukan oleh orang lain secara sistematis dan juga terarah. Jadi selain untuk mengapresiasi, selain untuk memberikan kritik, juga bisa memberikan saran ya, tanggapan. Yang namanya kita menanggapi, kita bilang setuju atau tidak setuju saja sebetulnya itu sudah menjadi suatu tanggapan ya. Tapi karena ini teks tanggapan, jadi kita juga harus menuliskan kenapa kita setuju, kenapa kita tidak setuju, seperti itu. Ada alasan-alasan tertentunya. Nah, kalau misalnya untuk memberikan saran, tentu juga sarannya harus dibuat secara sistematis dan juga terarah. Artinya bahwa tidak serta-merta sarannya diberikan begitu saja, tetapi sudah melihat keadaan misalnya mengenai suatu karya ya, misalnya karyanya bahasanya kurang dimengerti gitu oleh semua kalangan, maka sarannya juga sudah sudah dipikirkan matang-matang ya, secara sistematis dan juga terarah, yang nantinya dapat diaplikasikan atau diperbaiki ataupun juga dilakukan oleh pembuat karyanya untuk memperbaiki karya-karya yang akan dihasilkan di masa yang mendatang, seperti itu. Nah, kemudian kaidah kebahasaan teks tanggapan. Di sini ada beberapa ungkapan yang sobat belajar mungkin bisa coba ya untuk
melakukan tanggapan ataupun juga menuliskan teks tanggapan ini. Nah, ketika kita mengungkapkan suatu kesetujuan, ya misalnya ada suatu karya yang sangat bagus atau misalnya ada sesuatu hal yang sangat positif yang dilakukan oleh orang lain, misalnya sobat belajar ini ketika ditanyai bagaimana tanggapannya, misalnya sobat belajar setuju akan hal tersebut. Nah, maka ada beberapa ungkapan di sini yang bisa dijadikan opsi ya. Contohnya, pendapat yang dikemukakan oleh penulis sangat tepat gitu. Ini ada beberapa kalimat-kalimat pengantarnya sebenarnya seperti itu ya. Misalnya di sini pendapat yang dikemukakan penulis sangat tepat, dikutip lagi boleh pendapat dari penulisnya gitu, baru mengungkapkan kenapa sobat belajar ini menyetujui kalau pendapat dari penulis ini sangat tepat ya. Ini kan alasannya sangat tepat, bisa saja mungkin nanti sobat belajar tambahkan karena alasannya apa, karena satu hal, satu ini, kemudian ini, dan ini, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ingin menggunakan ungkapan yang pertama, bisa juga menggunakan ungkapan yang kedua. Saya sependapat dengan hal itu, diawali dengan kata-kata ini ya. Kemudian karena mungkin bisa saja dilihat, misalnya kita menanggapi suatu karya sastra, yaitu misalnya novel, dilihat dari cover buku mungkin, misalnya menarik, atau mungkin dari segi bahasanya juga mudah dicerna, atau mungkin tidak terlalu banyak istilah-istilah yang sulit dan yang lain sebagainya. Kemudian bisa menggunakan ungkapan yang ketiga, ide tersebut sangat tepat. Nah, kemudian baru dijelaskan juga alasannya, mengapa demikian, karena bla 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 bla, itu juga dilengkapi dengan alasan. Atau ungkapan yang terakhir, saya setuju dengan ide penulis, ataupun ide saudara, ataupun ide Anda, atau ide kamu gitu. Kenapa? Karena bla bla bla. Karena itu tadi di dalam teks tanggapan ini, atau di dalam menanggapi sesuatu ini, kita harus berpendapat sesuai dengan data dan juga objektif gitu ya. Jadi data yang tepat dan juga tepat sasaran, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya sobat belajar tidak setuju tapi bingung gitu cara mengungkapkannya gimana ya, takut orangnya itu akan tersinggung dan yang sebagainya. Nah, untuk ungkapan tidak setuju ini bisa saja kita memakai frasa ini. Namun yang sangat disayangkan adalah, nah, untuk kalimat pelemahan gitu ya. Misalnya setelah sobat belajar mengungkapkan bahwa saya tidak setuju bahwa ini, tetapi sobat belajar sedikit menghaluskan ketidaksetujuannya itu dengan terlebih dahulu mengapresiasi, mungkin buku ini memang bagus gitu ya, judulnya menarik dan lain sebagainya, namun sangat disayangkan misalnya apanya nih, entah itu kertas buram ataupun misalnya menanggapi suatu karya seperti patung lah gitu. Patungnya sangat bagus, misalnya detail, namun sangat disayangkan apa alasan yang membuat sobat belajar tidak setuju, apa itu alasan-alasannya. Nah, di sini contohnya adalah kalimat ini. Namun yang disayangkan adalah bagaimana bangsa kita seakan lebih tertarik pada kebudayaan tersebut. Nah, ini contohnya aja ya. Oke. Kemudian untuk menanggapi dari sudut pandang orang lain ini bagaimana? Di sini ada 3 opsi kalimat yang bisa sobat belajar ucapkan. Misalnya dia berpendapat bahwa, jadi mengutip dulu gitu ya. Sudut pandang orang lain artinya adalah kita mengutip lagi pendapat yang disampaikan oleh orang lain gitu. Yang pertama, dia berpendapat bahwa, kemudian dia mengatakan bahwasannya, atau penulis menyatakan bahwa bla 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 bla. Nanti baru bisa tanggapan sobat belajar itu, misalnya saya sependapatkah atau bagaimanakah, jadi dikutip. Nah, untuk memperkuat tanggapannya itu bisa sobat belajar kutip dulu, dia berpendapat bahwa
dia mengatakan bahwa seperti itu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan misalnya dengan demikian saya setuju dengan pendapatnya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, bisa juga ungkapan simpulan dari data orang lain kan, misalnya kalau di dalam diskusi akan ada data-data ataupun materi-materi atau topik-topik yang akan disajikan, betul, untuk ditanggapi ya. Nah, untuk menanggapinya misalnya kita lihat dari data yang disajikannya itu. Nah, di sini kita bisa memakai 3 opsi ungkapan. Yang pertama, alasan yang dikemukakan oleh penulis tidak tepat. Nah, ini juga mengungkapkan ketidaksetujuan tetapi dengan penghalusan dari simpulan dari data orang lain atau data yang disajikan atau topik yang diperlihatkan. Alasan yang dikemukakan oleh penulis tidak tepat, gitu ya. Kenapa tidak tepat? Barulah nanti sobat belajar karena misalnya apa dan apa, selesai begitu. Kemudian simpulan dari tulisan itu menyatakan bahwa bla 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 gitu, bisa disimpulkan. Mungkin bisa tanggapannya bisa tidak setuju ataupun setuju atau mungkin saran atau memang kritikan seperti itu. Jadi kalimat-kalimat pengantarnya agar lebih enak didengarnya ataupun juga agar lebih baik disampaikannya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Terus ada yang ketiga, berdasarkan data yang tersaji menunjukkan bahwa bla 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 bla, seperti itu. Nah, kemudian ada ungkapan gaya penghalusan yang menyatakan setuju atau tidak setuju atau yang mengungkapkan ketidaksetujuan tetapi disertai alasan gitu ya. Jadi ada penghalusan di situ. Saya setuju dengan pendapat tersebut, tetapi gitu. Kemudian data yang tersaji sudah cukup lengkap, tetapi, nah ada kata tetapi gitu. Jadi kita mengapresiasi terlebih dahulu, barulah kita keluarkan tanggapan kita yang kurang setuju. Mungkin bisa ditambahkan saran dan yang lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis teks tanggapan. Jadi berdasarkan isi ataupun kontennya ini, teks tanggapan itu dibagi menjadi 3. Ada teks tanggapan pujian, ada teks tanggapan saran, atau juga teks tanggapan kritik. Ya, itu berdasarkan dari isi ataupun konten. Ya, jadi maksudnya adalah inti dari tanggapan itu apakah merupakan pujian, apakah merupakan saran, atau juga dia mengkritik gitu. Ya, atau dia mengkritik. Jadi bisa ada 3 ini, atau mungkin teks tanggapannya 1 tapi mencakup semuanya gitu, jadi bebas ya seperti itu, atau mungkin hanya setuju atau tidak setuju begitu. Oke. Nah, jadi untuk teks tanggapan pujian ini adalah teks tanggapan yang isinya berupa pemberian apresiasi pada sebuah karya atau hal yang dianggap sangat baik di dalam penilaian si pembicara atau penulisannya. Nah, jadi yang teks tanggapan pujian ini isinya bisa hanya berupa bentuk pujian terhadap suatu karya yang dihasilkan oleh orang lain, begitu ya. Misalnya, saya suka dengan bukunya karena ini, karena itu. Atau saya suka dengan dekorasi tempatnya karena misalnya warnanya yang cerah atau misalnya dekorasinya klasik dan yang sebagainya. Itu juga sudah merupakan tanggapan ya, seperti itu. Nah, kemudian teks tanggapan saran. Nah, kalau teks tanggapan saran adalah teks tanggapan yang isinya berupa saran kepada orang yang sedang ditanggapi karya atau hal yang dilakukan. Saran yang baik adalah saran yang sudah matang dipikirkan dan akan berdampak baik dalam jangka yang panjang. Nah, untuk menyampaikan saran, misalnya kita sudah melihat bagaimana situasi dan kondisi dari sesuatu yang sedang ditanggapi ya. Entah itu suatu karya, entah itu suatu hal, ataupun dan lain sebagainya. Kemudian ternyata masih sudah bagus, namun ternyata masih ada yang kurang sempurna atau masih memiliki suatu kekurangan. Nah, untuk kita menanggapi hal tersebut, kita memberikan saran, tentunya juga tidak saran yang serta-merta begitu saja kayak
ini kurang bagus, coba deh diginiin gitu. Nah, tidak seperti itu aja. Tapi kenapa saran tersebut memang layak ataupun juga harus gitu misalnya dilakukan? Karena misalnya berdasarkan karya sastranya dia begini ataupun misalnya suatu hal tersebut memang sudah baik, tetapi ada yang perlu ditingkatkan lagi, misalnya apanya. Jadi kita sudah melihat bagaimana karya atau hal itu kondisinya bagaimana, jadi baru kita bisa dapat menyimpulkan dan memberikan saran seperti itu ya. Jadi yang sudah dipikirkan matang-matang dan juga berdampak baik dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian yang ketiga ini jenis teks tanggapan kritik. Teks tanggapan kritik merupakan teks tanggapan yang isinya menelaah sesuatu dengan cermat, dengan teliti dan juga hati-hati serta bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun bisa terlihat kemudian bisa ditanggapi. Ya, jadi bisa saja menanggapi tentang bagaimana misalnya ada suatu kekurangan kemudian dikritiklah begitu ya. Tetapi untuk mengkritik pun juga harus berdasarkan data yang valid gitu, ataupun juga objektif. Kenapa misalnya karya ini tidak menurutnya tidak layak gitu, mengapa tidak layaknya gitu ya. Jadi harus dikemukakan, misalnya misalnya sebuah buku ditemukan banyak typo, tidak menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang lain sebagainya gitu. Nah, untuk strukturnya, jadi setiap teks itu pasti memiliki struktur begitu ya. Untuk struktur teks tanggapan ini diawali dengan evaluasi ataupun konteks, yaitu bagian awal dari teks tanggapan yang berisikan tentang pernyataan umum mengenai apa yang akan ditanggapi sehingga fokus ke dalam satu topik pembahasan. Jadi digambarkan dulu, disebutkan dulu, dibacakan dulu ataupun dituliskan dulu secara sekilas mengenai kira-kira apa sih yang akan dibahas gitu. Ya, gambaran umumnya gitu secara luas. Misalnya contohlah budaya Korea. Sekarang ini kan sedang marak nih sekali kan ada budaya Korea. Bisa dijelaskan dulu mungkin bagaimana budaya Korea ini sekarang posisinya di Indonesia sedang digilai-gilai oleh remaja-remaja di Indonesia, ataupun juga misalnya budaya Korea ini sedang merajai trending di YouTube dan lain sebagainya. Itu hanya sekilas saja gitu. Kemudian baru akan dituliskan deskripsi teksnya, yaitu struktur yang berisikan inti pembahasan dalam teks tanggapan, berupa pendapat yang menyatakan kritikan, pujian, ataupun setuju atau tidak setuju, serta saran yang disampaikan secara logis, jelas, dan disertai data-data pendukung ya. Karena kita sedang menanggapi sesuatu, maka tidak boleh tidak disertai alasan, meskipun itu sifatnya subjektif ya, pendapat kita sendiri, tetapi tentu harus dibuktikan dengan data-data yang mendukung. Kemudian diakhiri dengan penegasan ulang atau penilaian ya, bagian akhir dalam teks tanggapan yang berisi simpulan dari keseluruhan tanggapannya. Nah, di sini ada contohnya mengenai game online. Oke, kita langsung bacakan. Perkembangan teknologi kini kian canggih. Banyak aplikasi yang menarik masyarakat, mulai dari aplikasi sosial media, aplikasi belajar, aplikasi resep masakan, hingga game online. Game online mulai dari diluncurkan hingga sekarang peminatnya kian meningkat. Nah, kalau dibaca, ini sedang menggambarkan gambaran umum dari game online ini ya. Nih, dari game online ini dijelaskan bagaimana perkembangan teknologi yang sekarang, terus hingga memunculkan banyak aplikasi yang digemari oleh masyarakat gitu, dari mulai sosial media, aplikasi belajar, aplikasi resep dan lain sebagainya. Barulah di sini disebutkan game online. Nah, di kalimat akhir dalam paragraf ini disebutkan bahwa intinya akan merujuk kepada game online. Seperti itu. Jadi ini merupakan struktur yang pertama, yaitu evaluasi atau konteks ya. Konteks dalam suatu teks yang akan dibahas gitu. Jadi di sini mengenai game online. Nah, game online ini bisa dimainkan di berbagai perangkat dan juga bisa dimainkan kapanpun dan dimanapun. Peminat game online tidak mengenal umur, mulai remaja hingga orang dewasa. Melihat fenomena tersebut, game online kini menjadi cabang salah satu olahraga yang dinamakan e-sport. Nah, sini sudah masuk ke dalam paragraf mengenai game online-nya ya.
Nah, kalau tadi sudah ketika suatu paragraf sudah menyatakan atau sudah mendeskripsikan suatu topik, nah berarti sudah masuk ke dalam yang struktur kedua, yaitu deskripsi teks. Ya, karena sudah mulai membahas fokusnya kemana, begitu. Kemudian, melihat fenomena ini, game online pun memiliki dampak negatifnya, terutama pada anak usia remaja atau pelajar. Bermain game online sebagai pelepas penat dan menyegarkan kembali pikiran justru sah-sah saja. Tetapi apabila terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Dilansir dari beberapa sumber, dampak negatif dari bermain game adalah 1. Menyebabkan kecanduan, kemudian gangguan penglihatan. Nah, ini berdasarkan siapa dulu nih katanya yang mengungkapkan bahwa game online itu memiliki dampak negatif ya, karena kita harus mengungkapkan data-data yang valid ataupun data yang tepat. Jadi kita juga harus mengutip informasi dari sumber yang valid pula. Nah, kemudian ada gangguan penglihatan dan juga imun tubuh yang menurun. Oke, nah sampai sini juga masih merupakan struktur yang kedua, yaitu deskripsi teks. Nah, setelah itu di paragraf yang ini kita baca, melihat peristiwa game online ini, maka peran orang tua sangatlah penting bagi pemain game online, khususnya pelajar agar tidak kecanduan. Orang tua sebaiknya memberikan pengawasan kepada anak baik dari perilaku maupun kegiatannya. Bermain online boleh-boleh saja. Dengan syarat orang tua memberikan batasan waktu kepada anak juga untuk menggunakan gawainya dengan bijak agar tidak mengganggu kegiatan belajarnya. Nah, paragraf terakhir ini sudah bisa disebut dengan penegasan ulang. Ya, seperti itu. Jadi dirangkum kembali struktur yang terakhirnya. Oke. Nah. Oke, kita langsung masuk ke kuisnya aja. Tadi kita sudah membahas banyak mengenai teks tanggapan. Oke, kuis yang pertama. Struktur teks tanggapan terdiri atas A. Deskripsi teks, evaluasi, penegasan. B. Penegasan ulang, deskripsi teks, evaluasi. C. Evaluasi, penegasan ulang, deskripsi teks. Atau D. Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Jadi diawali oleh evaluasi ataupun pengenalan konteks, kemudian deskripsi teksnya atau inti dari teks tanggapannya, lalu diakhiri oleh penegasan ulang. Oke. Kemudian yang kedua, struktur teks tanggapan yang berisikan inti pembahasan dalam teks tanggapan ialah A. Evaluasi, B. Penegasan ulang, C. Deskripsi teks, atau D. Kritik. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Deskripsi teks, ya, yang merupakan struktur tanggapan yang berisikan inti pembahasannya yaitu di dalam deskripsi teks. Oke, Sobat Belajar, kita sudah berada di penghujung materi kali ini. Gimana, mudah kan untuk mempelajari bagaimana kita menuliskan teks tanggapan. Jadi Sobat Belajar jangan lagi takut untuk berpendapat ya. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Saya Windy Sulistia pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus belajar karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.